ulah oknum-oknum satu orang yang tanpa dia sadari perbuatannya bisa membuat menyamaratakan masyarakat Bali, tradisi Bali seperti itu. Padahal tidak, kalau mereka mengenal sekali Bali yang sangat luar biasa sakralnya, Bali yang sangat luar biasa taksunya, akan paham. Baik, itu seperti kata keisengan yang berbuah petaka terhadap budaya sendiri, seperti itu ya. Apakah dari banyaknya perlakuan-perlakuan marak saat sekarang ini di Bali, yang dimana Bali itu terkenal sebagai masyarakat atau sosial yang benar-benar humble, mudah tersenyum, dan komunikasinya aktif, ramah tamahnya terkenal di seluruh mancanegara, bahkan kini menjadi suatu daerah yang bergolak penuh dengan rangkaian aksi damai, aksi demo, termasuk dari kemarin adalah Omnibus Law, kemudian disusul lagi dengan berbau ranah budaya, seperti itu ya. Bagaimana Beli Bayu menyikapi akan terjadinya pergeseran paradigma yang telah ada di tanah Bali, mengingat dulu dengan konsep ramah tamah dan menyambut budayanya bergeser ke arah yang sedikit huru-hara? Ya. Jadi sifat manusia ya, jadi sifat manusia itu bermacam-macam. Ada memang suka menyampaikan sesuatu dengan damai, tergantung pendidikannya. Ada juga menyampaikan sesuatu dengan keras, bahkan ada yang ekstrim, ada yang ikut-ikutan, dan ada yang nyari panggung. Oh, baik. Yang parah ini yang nyari panggung, jadi ada kesempatan dia nyari panggung. Itu banyak hal seperti itu. Terus dari pengamatan mata waskita dan ilmu metafisika Beli Bayu sendiri, bagaimana itu menyikapi daripada polemik yang ada dengan banyaknya aksi-aksi damai seperti itu? Ya, kalau aksi damai nggak masalah. Aksi demo? Aksi demo yang berujung damai bagus. Aksi demo yang berujung anarkis? Nah, kalau namanya juga anarkis kan kita semua kena. Aksi demo berujung damai, aksi demo berujung solusi, itu bagus. Demo itu kan diatur oleh undang-undang. Sebenarnya nggak masalah. Tetapi aksi demo yang berujung anarkis, tetapi tidak bisa juga kita mengatur. Bayangkan orang demo itu kan bukan rata-rata bukan 1-2 orang, itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bagaimana kita bisa mengatur ribuan orang tersebut? Yang terpenting adalah ingat, ketika kita ikut demo, itu pikirannya orang belum tentu sama. Justru kita yang menjaga ajak Bali, kita menjaga taksu Bali, jangan sampai terbawa situasi seperti itu. Kita harus benar, umpamanya kalau kita ingin aksi damai, aksilah berdamai. Aksi damai, bukan aksi berdamai, maaf ya, aksilah yang damai. Ketika kita ingin aksi untuk mengajakkan atau mempertahankan taksu Bali, ingat fokus, jangan sampai terpengaruh. Kadang-kadang ketika suasana, kebetulan saya dulu adalah aktivis, jadi kalau boleh ditanya di Undiknas itu saya aktivis mahasiswa. Itu dulu pun saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan ketika saya waktu masih aktivis, jangan kita terpengaruh oleh masa demo, karena masa demo itu tidak bisa kita ketahui mereka tuh tujuannya apa. Tidak ada namanya masa demo yang jumlahnya ratusan, ribuan tuh mempunyai tujuan yang sama, belum tentu. Belum tentu, pasti ada tujuannya yang baik, ada tujuannya untuk mengangkat dirinya, ada tujuannya untuk A, B, C, dan D. Jadi ketika kita berjalan, pada konteksnya lah A, adalah kita ngajarkan Bali, kita ingin mempertahankan Hindu Bali kita yang sangat luar biasa ini, fokus ke sana. Jangan kemudian sampai gini bergeser. Jadi dengan ujaran-ujaran caci maki, ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang menyudutkan golongan atau yang lainnya. Inilah yang kemudian akan bisa dipolitisir. Ingat, di luar Bali, saya tidak mengatakan daerah mana. Itu kan ada konteks-konteks yang mempolitisir, mungkin tujuan arahnya A, kemudian akan bergeser menjadi tujuannya C. Lalu masyarakat akan berpikir bahwa, oh, orang-orang di daerah itu berpikirnya seperti C. Padahal sesungguhnya tidak. Awal ketika mereka di Bali itu uniknya begitu, sebelum mereka melakukan demo, mereka matur piuning dulu. Matur piuning ring berajan, mohon kepada Ide Sang Hyang Pramekawi, mohon kepada Ide Betara Lelangit, mohon kepada sesunan kita yang di Bali. Itu tujuan awalnya, mereka sudah benar-benar untuk Bali, untuk Hindu Bali. Ketika berjalan, dipengaruhi oleh korawa-korawa ini, dipengaruhi oleh orang yang mempunyai niat-niat untuk tujuan tertentu, terpengaruh lah. Makanya saya bilang, ingat dengan tujuan pertama kita, bahwa kita adalah menginginkan kedamaian, kerahayuan, santi. Iya, sering terdengar beberapa nada-nada sumbang di luaran sana bahwa ini momen yang diambil kesempatan oleh
faktor-faktor tertentu untuk merusak daripada khasanah keutuhan Bali itu tersendiri. Selain memang adanya indikasi konflik internal yang terjadi di ranah Bali itu sendiri. Apakah ini semodel pergeseran aura atau seperti apa sehingga menyebabkan Bali yang konsep ramah tamahnya mendunia itu berubah menjadi seperti itu, Beli Bayu? Ya, jadi yang perlu diketahui kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa yang bisa menjaga taksu, yang bisa menjaga energi, inilah kita sendiri. Intinya manusia itu harus apa sih yang di Bali? Ya kita harus mulat sarira. Mulat sarida. Bagaimana cara menciptakan mulat sarida yang paling tergampang agar manusia itu cepat sadar dan menghentikan segala polemik yang terjadi di Bali saat sekarang ini? Ya caranya adalah kita baca-baca buku aja, baca-baca buku agama saja, itu sudah cukup. Kadang-kadang karena kita sudah merasa bahwa buku-buku agama itu adalah buku yang dipelajari waktu kita sekolah. Baik. Sebenarnya itu bisa dipakai Berarti pedoman. mempengaruhi juga ya, Iya. pedoman menjadi positif. Tetapi Beli Bayu, kenyataannya kita di Bali saat sekarang ini diramaikan dengan penggunaan sosial media. Dan parahnya lagi di sosial media telah beredar basar-basar yang mempengaruhi juga pemikiran daripada konteks manusia itu. Kapan dong sadarnya kalau Ya. Bali terus dibasarin? Namanya juga politik. Oh gitu. Berarti kalau sudah ke basar itu politik dong arahnya? Politik. Saya kan dulu pernah, maaf ya, dulu saya pernah kuliah di sospol, sosial politik. Jadi tahu itu memang strategi politik namanya. Jadi kalau strategi politik itu bisa mempengaruhi orang-orang, kan karakter manusia kan beda-beda. Iya. Jadi pendidikannya, karakter sosialnya, kadang-kadang ada yang ikut-ikutan atau kadang-kadang ada yang mengidolakan seseorang biarpun orang itu salah, biarpun orang itu jelek. Pokoknya dia gitu deh. Pokoknya dia yang paling benar, dia sudah gini. Nah, kadang-kadang kan kefanatian berlebihan itulah kadang-kadang merubah daripada literatur sastra agama. Ya, baiknya gimana sih mereka semua rekan-rekan kita yang di rumah dengan sosial medianya itu untuk meredam segala emosi yang ada saat sekarang ini? Ya, kita sebenarnya ini kan fenomena media sosial kan termasuk fenomena yang baru terjadi. Betul. Jadi untuk pemahaman, penggunaan itu kan kita ini termasuk baru. Ini termasuk baru. Andai kata mereka sadar bahwa goresan-goresan, pencetan-pencetan tangan, goresan kata-kata di dalam sosial media itu susah dihilangkan. Jejak-jejak digitalnya itu susah dihilangkan. Mereka akan sadar. Kata-kata mereka mencaci maki, kata-kata ujaran-ujaran kebencian, kata-kata yang membuat hal menjadi panas, itu tidak akan bisa hilang jejaknya. Andai kata mereka sadar, setiap perkataan itu terbaca oleh dunia yang sangat luas. Ingat, media sosial ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini seluruh dunia, bukan saja di Bali. Orang Sumatera membaca. Saya kemarin ditelepon sama klien saya, kebetulan pasien ramal. Saya ngeramal itu ada pasien dari luar negeri, dari Australia. Dari Australia dan ada lagi satu dari Ceko. Mereka mengatakan, saya menonton kisruhnya titik-titik pejabat kita yang masih muda dan ganteng. Wah, itu siapa namanya terserah lah. Nanti kita bahas itu. yang lainnya Gitu ya. Nah, itu kemudian hal seperti itu ternyata sampai keluar. Betul. Sampai keluar. Artinya mereka kemudian kan masyarakat di sana kan bisa menilai. Itu kita kena semua. Karena apa? Karena begitulah manusia di dunia ini, dia tidak bisa membedakan antara oknum dengan itu adalah oknum, itu tidak bisa. Biasanya menyamaratakan seseorang, pomanya dari pejabat apa, itu ketika 1-2 pejabat itu melakukan satu pelanggaran, mereka akan merasa bahwa semua instansinya orang-orangnya begitu. Seperti itu. Padahal itu oknum. Pamor. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Baik. Lalu cara mengatasinya sendiri bagaimana itu? Ya, kita harus sadar media. Sadar media. Jangan kita pingin, saya kadang-kadang di media kan begini, saya ingin menampilkan sesuatu biar menjadi viral. Jadi mereka berlomba-lomba, baik kata-kata atau apa, mereka mencari sesuatu biar viral. Nah, permasalahan terjadi, sifat manusia adalah dia senang dengan sesuatu yang berbau-bau konflik. Baik. Itu sifat manusia. Contohnya, yang ayam itu tidak disukai, tidak. Ya? Contoh kalau kita bicara tentang kande, bagaimana perjalanannya Rama, Laksamana.
kan yang kita cari kan konfliknya bagaimana adanya perang Alengka, penyerbuan Wenara ke Alengka, itu yang menjadi menarik. Begitu juga Mahabharata. Kisah Mahabharata itu sebenarnya tidaklah terlalu menarik bila tidak ada Bratayuda. Ketika munculnya Bratayuda itu menjadi menarik. Tapi pernahkah kita membaca secara detail tentang kisah Pendawa Seda? Bagaimana kisah para Pendawa menuju Swargan? Karena apa? Karena mungkin dianggap bahwa itu kurang menarik. Greget, ya. Menariknya bagaimana perang Bratayuda, bagaimana dahsyatnya. Itulah, jadi media itu akan menjadi bisa menjadi viral ketika adanya konflik-konflik yang muncul. Kalau kita bicarakan tentang sastra, tentang budaya, mungkin jenuh mungkin ya, mungkin hanya beberapa inilah yang kurang tantangannya ya. Dari 18 Paro dan 7 Kanda yang ada di konsep Ramayana itu hanya segelintir saja yang mungkin dipahami oleh kita sebagai manusia, kan begitu Beli Bayu ya. Kemudian dalam hemat kita, permasalahan yang saat sekarang ini terjadi di ranah Bali, Beli Bayu, apakah ini memang suatu kode oleh alam semesta? Kita mengarah ke pelemahan alam semesta itu sendiri, bahwa pelemahan itu ingin sekali, rindu sekali untuk diamati, diawasi, dipelajari gerak-geriknya oleh manusia atau pawongan itu sendiri. Mengingat segala yang terjadi ini seolah-olah dadakan, bahkan kasus-kasus yang sudah terbenam tahunan itu kembali muncul, seolah-olah menyeret akan suatu irama tertentu yang diisyaratkan alam kepada manusianya. Ya, satu di sinilah saya bilang bahwa di sini pertama adalah isyarat alam sendiri, bahwa kita tuh kembali ke yang tadi, kita jangan sampai putus, anggaplah komunikasi doa. Jadi doa itu juga seperti sebuah komunikasi kepada alam semesta, kepada Ide Betara yang leluhur-leluhur kita, itu jangan sampai lepas. Dan ketika hal itu terjadi, sebenarnya sudah terbaca oleh oknum-oknum yang ingin merusak Bali, itu sudah terbaca. Mereka sudah membaca karakter-karakter kita. Keluh-keluh kesah kita pun itu sebenarnya sudah terbaca. Saya tahu dari mana, karena saya hampir mungkin di atas 50% hidup saya banyak di luar Bali. Jadi saya tahu benar, saya sering mendapatkan info yang bagus maupun selentingan-selentingan bagaimana kondisi kita itu sebenarnya itu bisa kita jaga kalau kita mau kompak. Kompak, jangan memikirkan lain, kompak untuk Bali. Baik. Untuk Bali secara keseluruhan. Kenapa saya bilang kembali kepada reinkarnasi? Kita ini adalah kita nanti. Kita inilah masa depan nanti. Jadi kalau kita sekarang menghancurkan Bali, kita menghancurkan budaya, menghancurkan alam, ketika nanti kita itu dipanggil menghadap kepada Sang Yang Menang, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun setelah kematian, kita akan terlahir kembali. Kemudian kita jangan menyalahkan siapa-siapa, karena kitalah yang membuat alam itu nantinya seperti ini. Baik, Bli Bayu. Mendadak Hindu, mendadak Bali. Mungkin itu bisa wacana yang kita rangkum dari gambaran banyaknya aksi damai, banyaknya pro dan kontra yang terjadi di lapangan saat sekarang ini. Saya berpikirnya positif saja, mengingat tentang bahasa Sabda Palon yang merupakan dari kebangkitan Nusantara selama 500 tahun itu. Apakah itu suatu isyarat dengan mendadak Hindu, mendadak Bali, ataupun mendadak ritual-ritual keagamaan adalah suatu isyarat atau tanda tentang kebangkitan ritual Nusantara seperti yang disabdakan Sabda Palon terdahulunya? Ya. Kisah Sabda Palon Noyo Genggong ya, waktu zamannya terdahulu adalah Raja Majapahit terakhir, Brawijaya kelima kalau nggak salah, maaf ya. Nah, akan munculnya Satrio Piningit. Di sini akan muncul Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah seorang satrio yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak diketahui keberadaannya, nanti akan muncul sebagai. Apakah sudah muncul atau sudah terlahir? Nah, itu masih rahasia. Karena apa? Karena dalam konteks ini semua ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Masalahnya itu di pelosok ini mengatakan, "Oh, saya Satrio Piningit." Di sini saya Satrio Piningit. Akhirnya lama-lama semua jadi pengit gitu loh. Baik, dari hemat pemikiran atau mata was kita dan perasaan batin sebagai nalar seorang paranormal, menurut Bli Bayu gimana? Sebenarnya sudah hadir. Sebenarnya sudah ada. Tapi itu adalah kembali pada konteks yang berbeda, karena di sini adalah kita kan metafisika. Metafisika itu kan supranatural atau spiritual itu kan abstrak.
Jadi pemahaman metafisika, pemahaman sudut pandang seseorang terhadap Satrio Piningit, masing-masing orang akan menjadi berbeda-beda. Baik, ada Jadi yang bilang di daerahnya. ini ada bilang di daerah ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi kemudian munculnya tokoh-tokoh yang oknum, kembali lagi saya bilang oknum, yang berusaha mengadu domba, atau ibaratnya seperti ayam aduan itu, ini punya aduannya, ini yang akan dijagokan, ini yang punya ini, ini akan menjadi rame gitu Baik. loh. Berarti ini sebuah tanda-tanda kah? Apakah benar mengarah ke sebuah tanda-tanda akan kemunculan Satrio Piningit dan kebangkitan Nusantara itu, Bli Bayu? Sekali lagi saya Sebenarnya bertanya. ini kebangkitan Nusantara sudah mulai terlihat. Iya. Jadi sudah dari berapa tahun yang lalu itu sudah ketika kita melakukan ritual-ritual meditasi, saya ke beberapa tempat, ini sudah mulai cahaya-cahaya yang sangat luar biasa itu sudah menghampiri. Nah, inilah kemudian yang dibaca oleh mungkin oknum yang tidak menginginkan Bali ini menjadi lebih damai. Akhirnya itu yang berusaha untuk menghalangi. Tapi banyak yang melihat konteksnya bahwa Bali itu akan menjadi suatu pusatnya spiritual yang tidak bisa dipungkiri, bahkan nanti ke depannya akan semakin banyak lonjakan manusia ke Bali untuk mempelajari spiritual itu sendiri. Sekarang kembali dari kitanya sendiri, sama seperti yang tadi saya katakan, penunggun karang. Jadi kitanya sendiri yang menungguin tempat ini. Kalau kitanya sekarang bisa terpengaruh, bagaimana manusia itu bisa terpengaruh? Kan macam-macam. Bisa dengan rayuan lah, bisa dengan materi. Jadi sifat-sifat seseorang yang untuk mempengaruhi kan dia harus mempelajari watak seseorang. Ketika orang itu bisa dipengaruhi dengan materi, kita bisa dipengaruhi dengan sesuatu, membuat orang itu pola pikirnya menjadi berubah. Ingat, orang Bali, masyarakat Bali itu banyak yang memang benar-benar kalau dia membela benar. Nah, sekarang kita mulai mulat sarire. Kita mulai memakai akal sehat, memakai nalar. Jadi bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Namanya jeleme itu jele dan melah. Jadi ada jelenya dan ada melah. Ketika kita mempelajari jele dan melahnya seseorang itu, kita akan sadar seorang tokoh apapun juga itu pasti ada ketidaksempurnaan. Baik. Ikutilah yang terbaiknya, ikuti sisi yang melahnya, jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran jele. Berarti ambil Sisi positifnya saja. Baik. Dari segala situasi yang telah tergambar atau terdeskripsikan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil sebagai jalan tengah? Kita tidak abu-abu, tapi sebagai jalan penetral agar meredam situasi yang tengah memanas layaknya api yang disebabkan oleh abu rokok itu sendiri. Ya, jadi kalau saran saya sebagai warga masyarakat Bali, itu kita harus bisa mulai meredam. Jadi bukan kita cuma menunjukkan ego, jadi kita melakukan sesuatu dengan cara yang damai, cara yang tepat sasaran. Setelah itu instansi-instansi yang terkait bisa mulai memberikan atau menjadi jembatan-jembatan selaku guru wisese pada kita semua, agar masalah-masalah ini bisa menjadi teduh, damai, tetapi tidak mengurangi arti. Jadi apa yang diinginkan oleh hukum, apa yang diinginkan oleh sesuai dengan negara, dengan aturan-aturan negara itu sudah bisa juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi seperti itu yang saya rasa, karena mumpung ini belum terlalu sangat melebar. Di sini masih ada celah-celah untuk, tapi kalau sudah terlanjur terbakar hebat, itu akan menjadi polemik yang berkepanjangan nantinya. Baik. Terima kasih Bli Bayu, Paranormal Titiang dari Bali yang sudah memberikan wejangan dan juga jalan keluar, jalan pemikiran untuk keseimbangan dan kedamaian di Bali itu sendiri. Siapa yang tidak mencintai Bali? Bali yang terkenal dengan ranah spiritual memang diminati sekali oleh seluruh wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara akibat taksu yang dimilikinya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan keramah tamahan yang dimiliki warganya, sehingga menjadi suatu acuan oleh para
pencinta daripada wisata itu datang ke tanah Bali. Sudah seyogianya Guru Wisesa dalam konteks pemerintah itu sendiri segera turun tangan untuk mengatasi segala polemik yang ada sehingga tidak meluas dan merusak daripada hakikat nama Bali dalam konteks taksu Bali itu sendiri. Semoga kekuatan positif datang dari segala penjuru, dan saya Jurutapakan Selobi dari Selobi Omnivora Channel bersama dengan Beli Made Bayu Gendang. Ya, Master Made Bayu Gendang pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.